semua yang telah hadir di perkuliahan kali ini. Saya dari kelompok 6 izin penafsiran dan penerapan biaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ejila dan rekan saya Dimas Syakrifi dan Dirajana Bulan. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Dian. Baik, di sini ada pengertian penafsiran dan peramalan biaya. Penafsiran biaya dan peramalan biaya adalah dua metode penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Penafsiran biaya membantu memahami hubungan antara biaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penafsiran biaya dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan peramalan biaya membantu memprediksi biaya di masa depan. Peramalan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan kurva Jernih dan yang menunjukkan penurunan biaya per unit seiring dengan peningkatan volume produksi kumulatif dengan memahami fungsi biaya dan meramalkan perubahan biaya di masa depan. Perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat terkait produksi, investasi, dan harga. Contohnya untuk penerapan penafsiran dan peramalan biaya, ini penafsiran biaya contohnya memperkirakan biaya tender proyek, penafsiran biaya proyek pemasaran, menyusun anggaran proyek. Kemudian ada contoh peramalan biaya, yakni merencanakan investasi masa depan, mengelola risiko keuangan, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, proses penafsiran dan peramalan biaya terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama, penafsiran biaya jangka pendek, penafsiran biaya jangka panjang, dan peramalan biaya. Selanjutnya ada penafsiran biaya jangka pendek. Penafsiran biaya jangka pendek dilakukan dengan memahami biaya variabel dan biaya tetap, menganalisis variabilitas biaya, peningkatan kapasitas yang menganggur, memperhatikan dan menghitung biaya inkremental. Konsep biaya inkremental mencakup biaya variabel dan perubahan biaya. Contohnya, misalkan sebuah toko retail baju ingin mengetahui berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan penjualan selama periode obral lebaran. Toko ini ingin memperpanjang jam buka toko selama 2 jam per hari dan menambah 2 kasir paruh waktu. Kemudian menghitung biaya inkrementalnya sehingga toko dapat memperkirakan berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan penjualan selama obral lebaran serta digunakan untuk menentukan apakah obral tersebut menguntungkan atau tidak. Selanjutnya ada ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi adalah metode untuk memperkirakan biaya di luar data yang tersedia dengan memproyeksikan pola yang ada dalam data. Metode ini mudah digunakan tetapi memiliki keterbatasan. Langkah-langkah ekstrapolasi. Yang pertama, temukan 2 atau lebih observasi data biaya atau output. 2. Lakukan analisis gradien untuk menemukan kemiringan atau slope atau perubahan biaya per unit output. Yang ketiga, gunakan kemiringan untuk memperkirakan biaya di tingkat output lain. Kemudian ada keterbatasan ekstrapolasi. Yang pertama, memerlukan asumsi bahwa biaya marginal konstan dalam kisaran output tertentu. Yang kedua, bisa menghasilkan keputusan yang keliru jika biaya marginal sebenarnya tidak konstan. Selanjutnya ada analisis gradien. Gradien kurva TC adalah tingkat perubahan total biaya atau TC pada interval output tertentu. Gradien ini dapat dihitung dengan membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output seperti persamaan berikut, yakni gradien sama dengan delta TC sama dengan delta Q. Gradien TC tidak sama dengan biaya marginal atau MC. MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan 1 unit output, sedangkan gradien menghasilkan penafsiran MC pada suatu kisaran tingkat output tertentu. Analisis gradien dengan beberapa observasi. Analisis gradien dengan beberapa observasi dapat meningkatkan akurasi kurva TFC atau total biaya variabel, AFC atau biaya rata-rata variabel, dan MC atau biaya marginal. Semakin
baik perkiraan kurva TFC, AMC, dan MC dibandingkan dengan dua observasi data biaya atau output. Oke, sebentar, saya jelaskan. Itu ada yang namanya TFC ya, tidak dijelaskan di kelompok presentasi pertanyaan. TFC itu adalah total variable cost. Ya, kalau yang AMC itu adalah average variable cost. Ya, kalau yang MC itu adalah marginal cost. Ya, itu nanti ada hitung-hitungannya. Nanti saya akan tambahkan di materi yang berbeda. Ya, oke, lanjut. Manfaat analisis gradien dengan beberapa observasi. Yang pertama, memungkinkan perhitungan AFC dan MC yang lebih presisi dan terpercaya. Yang kedua, membantu memperjelas bentuk TFC. Yang ketiga, menghasilkan perhitungan AFC dan MC yang lebih terpercaya. Kemudian ada gambar kurva berikut ini. Nah, untuk kurva pertama menunjukkan penaksiran terbaik dari kurva TFC, AFC, dan MC dengan dua observasi data biaya atau output. Total biaya variabel atau TFC meningkat seiring dengan meningkatnya output, dan AFC-nya awalnya menurun dan kemudian meningkat seiring dengan meningkatnya output. Sedangkan MC sama dengan AFC pada tingkat output minimum. Untuk kurva kedua menunjukkan penaksiran kurva AFC dan MC yang jauh lebih sempurna dengan beberapa pasang data biaya atau output. Untuk TFC-nya meningkat seiring dengan meningkatnya output. Untuk AFC awalnya menurun dan kemudian meningkat seiring dengan meningkatnya output. Untuk MC terletak di atas AFC pada tingkat output minimum. Dan selanjutnya ada analisis regresi dengan data runtut dan waktu. Analisis regresi dengan data runtut waktu adalah metode yang lebih canggih untuk memperkirakan hubungan antara biaya total variable cost dan tingkat output Q dibandingkan dengan analisis gradien. Metode ini menggunakan data observasi average variable cost yang lebih akurat. Dengan demikian, analisis tren dan harga relatif atau produktivitas akan dapat dihitung berdasarkan koefisiensi regresi dari variabel waktu tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah analisis regresi. Yang pertama, kumpulkan data runtut waktu, total variable cost, dan Q. Yang kedua, pilih bentuk spesifikasi fungsi biaya, misalnya linier, kuadratik, kubik. Yang ketiga, analisis regresi untuk mendapatkan persamaan regresi, koefisiensi determinasi kesalahan baku penaksir, dan koefisiensi kesalahan baku regresi. Yang keempat, analisis hasil regresi dan hasil bentuk spesifikasi fungsi biaya yang paling tepat. Yang kelima, hitung kurva MC dan AFC. Yang keenam, taksir total variable cost pada tingkat output tertentu menggunakan persamaan regresi yang dipilih. Perhitungkan batas keyakinan tafsiran TFC. Yang kedua ada keuntungan dan kekurangan. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan yang pertama dapat digunakan untuk menaksirkan hubungan yang lebih kompleks antara biaya dan tingkat output. Yang kedua, memungkinkan perhitungan kurva MC dan AVC yang lebih akurat. Yang ketiga, membantu memilih bentuk spesifikasi fungsi biaya yang paling tepat. Yang kedua ada kekurangan. Kekurangan yang pertama memerlukan data observasi yang lebih banyak. Yang kedua dapat dipengaruhi oleh perubahan faktor lain selama periode observasi. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan pengukuran data biaya. Baik, slide selanjutnya ada studi-studi perilaku penaksiran biaya jangka panjang. Jangka pendek. Buku Johnson 1960 membahas secara
secara mendalam tentang penafsiran biaya jangka pendek menggunakan metode statistik. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah penafsiran biaya jangka pendek ini bahwa marginal cost atau MC cenderung kontan. Karena itu, Bukan kontan, konstan. Konstan. oh di sini, oh iya sih konstan, Masa kayak kontan? cenderung konstan. Karena ini average variable cost juga konstan pada tingkat yang sama dan biaya total rata-rata menurun karena menurunnya biaya tetap rata-rata. Fungsi total variable cost pada beberapa kasus bersifat kurva linear, tapi kurva total variable cost yang linear adalah bentuk hubungan paling cocok dan sudah cukup mampu menjelaskan observasi-observasi tersebut. Jadi kesimpulan umum studi biaya secara statistik adalah bahwa AFC dan MC cenderung kontan dan kisaran output yang diteliti tidak berarti biaya-biaya tersebut tetap konstan pada kisaran output yang mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua ada penafsiran biaya jangka panjang. Analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Analisis regresi dengan data seksi silang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara tingkat output dan biaya produksi untuk perusahaan. Menentukan apakah terjadinya economies of scale of scale Skala ekonomi. Oke. of scale constant rate of scale atau diseconomies of scale. Namun perlu berhati-hati dalam interpretasi hasil karena adanya beberapa masalah dengan data seksi silang. Analisis regresi dengan data silang untuk tahun yang berbeda tidak dianjurkan. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data seksi silang ini bagi penafsiran kurva biaya rata-rata jangka panjang. Masalah yang pertama antara lain kurva yang muncul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Yang kedua, masalah yang ditimbulkan oleh data seksi silang ini adalah bahwa banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Selanjutnya, studi-studi perilaku penafsiran biaya jangka panjang. Johnson 1960 meringkas berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang. Hasil paling umum adalah kurva LRAC yang berbentuk U, tidak sebanyak yang berbentuk L. Economies of scale memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya per unit dengan meningkatkan output. Constant return of scale berarti biaya per unit tidak berubah dengan peningkatan output. Diseconomies of scale menyebabkan biaya per unit meningkat dengan peningkatan output. Perusahaan harus mempertimbangkan ekonomis dan diseconomies of scale saat memilih ukuran pabrik. Studi ini tidak dapat menyimpulkan bahwa economies of scale tidak pernah terjadi jika pabrik yang lebih besar digunakan, tetapi mengandung arti bahwa data dasar yang digunakan tidak mencakup pabrik yang mengalami diseconomies tersebut. Oke, selanjutnya peramalan biaya. Peramalan biaya bertujuan untuk membuat perkiraan biaya untuk periode mendatang untuk mendukung pengambilan keputusan seperti kontrak atau pembelian. Manfaatnya agar mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait biaya di masa depan.
dan membuat dan membantu dalam merencanakan keuangan dan budgeting. Pengurangan resiko finansial yang terkait dengan perubahan biaya. Langkah-langkahnya yang pertama, memperkirakan perubahan efisiensi proses produksi, memperkirakan perubahan harga faktor produksi. Oke, selanjutnya perubahan faktor produktivitas dan faktor produksi. Efisiensi produksi adalah produktivitas faktor produksi saling terkait. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi. Tren perubahan produktivitas faktor produktivitas dapat digunakan untuk memperkirakan efisiensi di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi proses produksi dan produktivitas faktor produksi. Kedua, faktor sosiologi mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, kurva learning menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan peralatan tertentu. Keempat, perbaikan pabrik meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal. Pengukuran produktivitas. 1. Mengukur produktivitas tenaga kerja diukur sebagai unit output per unit tenaga kerja. Kedua, produktivitas tenaga kerja dan modal saling berhubungan dan sulit dipisahkan. Pak, saya mau tanya balik lagi. Untuk masuk presentasi itu kan di situ dijelaskan mengenai pengukuran produktivitas, ya. Ada produktivitas tenaga kerja diukur dengan unit output per unit tenaga kerja. Maksudnya apa dari slide kalian? Mengukurnya seperti apa sih pengukuran produktivitas? Kan diukurnya melalui tenaga kerja. Bagus apa enggaknya kan ada penilaian tuh. Nah, kalau di perusahaan itu kita masuk ke HRD, ke bagian untuk produktivitas. Dilihatnya dari apa? Tercapai targetnya. Oke, selain itu apa? Kinerja. Kinerja yang Ya, bagus. oke. Kinerjanya, artinya perusahaan itu tadi dibilang tercapai atau tidak target produksi. Ya, produksi bukan hanya di penjualan, tetapi pada saat pemasanan, pada saat membuat pabrikasinya, produknya sesuai atau tidak targetnya. Misalnya di target tertentu 1000, kadang-kadang kan mereka belum tentu bisa menyelesaikan sebanyak itu ya. Padahal itu target di 1000, harusnya tercapai, ya kan seperti itu. Oke, lanjut. Perubahan harga faktor produksi. Dampak perubahan harga faktor produksi, biaya perusahaan dan keputusan produksi di masa depan dipengaruhi oleh perubahan harga faktor produksi dan inflasi. 2. Perambahan harga faktor dan inflasi penting untuk perencanaan dan penetapan harga yang efisien. Maksudnya itu setiap tahun itu kan ada yang namanya tutup buku. Itu kan dilihatnya gitu laporan keuangannya. Biar lebih efisien, kita tidak mengeluarkan biaya yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi perencanaan itu kan buku tahunan itu fungsinya itu buat merencanakan biaya di tahun yang akan mendatang gitu. Dampak inflasi. 1. Sistem dengan inflasi endemik. Kenaikan harga faktor produksi secara normal di masa depan diharapkan. 2. Jika perusahaan mentolerir inflasi dan mempertahankan risiko harga dan biaya, rasio harga biaya real sumber daya tidak berubah. 3. Keputusan produksi dan biaya masa depan dibuat berdasarkan biaya saat ini. Perusahaan perubahan rasio harga faktor produksi dan inflasi yang tidak berkompetensi. Inflasinya tidak terkompensasi. Kompensasi. Markup. Bukan markup, markup. Menaikkan harga, markup pricing. Memastikan
menaikkan kontribusi margin real per unit dalam kondisi inflasi. Tingkat inflasi yang diprediksi dimasukkan ke dalam penetapan harga. Oke, saya mau tanya, apa sih dimaksud dengan inflasi? Inflasi itu jadi harga rupiah menurun Bu, terhadap dolar. Oke. Bisa juga jadi kan kalau harga rupiah turun, harga-harga misalnya dulu beli bakso 10.000, sekarang itu 15.000, itu karena inflasi, kenaikan harga. Oke, adanya kenaikan harga. Jadi di sini ada yang tadi dampak inflasi ya, tadi jelasan dulu presentasi ada yang namanya sistem dengan inflasi endemik, yaitu adalah kenaikan harga faktor produksi secara nominal di masa depan yang diharapkan ya. Tapi ini hanya dampak-dampaknya aja, belum tentu pasti. Inflasi itu kan kita nggak berharap tiap bulan atau ada tahunan ya, yang namanya inflasi ya. Kemudian jika perusahaan mentolerir inflasi dan mempertahankan rasio harga biaya sumber daya tidak berubah. Rasanya kita dampak ini ya, kalau kita mempertahankan biaya pada saat inflasi kayaknya nggak mungkin ya, karena memang harga itu tinggi ya kan. Contoh karena pandemi jadi adanya inflasi ya, karena kebutuhan ya, misalnya nilai masker tadinya hanya 50.000 satu pak, kemudian karena pandemi ya naik sampai 5 kali lipat menjadi 250.000. Makanya ada kebijakan pemerintah yang harus turun tangan untuk mengatasi pada saat itu. Dibuatlah masyarakat untuk membuat masker kain ya, jadi untuk mengefisiensikan biaya ya, agar si perusahaan itu tidak semena-mena menaikkan harga. Jadi dicarikan salah satu contohnya. Oke, untuk markup pricing ya. Jadi di sini markup pricing itu menaikkan harga ya. Jadi setiap perusahaan biasanya kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu. Misalnya kalau kalian tahu sale ya. Sale itu sebenarnya sudah dinaikkan dulu perusahaan ya untuk harganya. Kemudian dikurangkan, tetapi kayak kita masyarakat lebih cenderung tahunya markup itu oh biaya benar-benar sell murni, padahal enggak ya, ada strategi pemasaran ke sana ya. Oke, lanjut. Perubahan harga faktor produksi, kenaikan harga input. Satu kenaikan harga input secara proporsional tidak mengubah kombinasi optimal faktor produksi, hanya meningkatkan biaya. Kedua, kenaikan harga satu input relatif terhadap yang mendorong distribusi input yang lebih murah. Tiga, otomatis menunjukkan tren distribusi tenaga kerja dengan modal. Perambahan perubahan harga faktor produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga, survei pendapatan, proyeksi tren, model elektronik dan indikator barometrik. Maksudnya tadi nulis model ekonometrik sama barometrik apa? Kita lihat. Maksudnya ekonometrik dan barometrik. Model ekonometrik dan indikatornya adalah barometrik. Apa sih maksudnya? Jelasin yang faktor survei pendapatan dulu. Oke. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga termasuk survei pendapatan itu maksudnya kan setiap bulan kan kenaikan UMR ya, harga-harga tuh makin naik. Apa ya maksudnya tuh dengan UMR yang naik, harga-harga barang pokok juga itu akan ikut naik gitu loh. Kalau dia nggak naik, ntar ada apa sih namanya? Ya, maksudnya tuh biar agak itu. Oke, ini yang dimaksud dengan survei pendapatan. Kalau survei pendapatan itu ya bukan tiap bulan, kayaknya kalau gaji itu karena tiap bulan ya, tiap tahun misalnya. Tapi survei ini diadakan untuk apa? Misalnya kalau diadakan survei misalnya gajinya antara 0 sampai 1 juta, yang kemudian ada range 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta dan seterusnya. Untuk apa? Supaya perusahaan mengetahui ya kalau mereka menjual produk, mereka akan mampu membeli atau enggak. Jadi dilihat daya saing di pasarnya ya. Makanya digunakan peramalan produksi ya kan. Produksi itu ada yang namanya perkiraan, ada yang namanya peramalan.
ya itu hal yang berbeda ya. Kalau mengamalkan itu untuk masa depan ya. Kalau perkiraan itu jangka pendek ya, seperti itu. Oke. Apa yang dimaksud dengan econometric dan barometric? Saya mau jelasin yang ekonometrik ya Bu. Kalau ekonometrik itu untuk menganalisis data ekonomi dan menguji hipotesis ekonomi. Secara ekonometrik itu maksudnya data skala ekonomi dalam bentuk materi ya. Jadi data-data itu dalam bentuk angka-angka ya. Kemudian kalau indikator barometrik apa? Indikatornya apa? Kalau ada yang namanya model ekonometrik harus ada indikator, sama kayak kita nanti mau bikin penelitian. Kalau ada dimensi, kalian harus ada yang namanya indikator. Untuk apa? Mengukur ya seberapa besar sih kenaikan atau penurunan dari ekonometrik tersebut ya. Barometrik itu seperti panduan ya. Oke, lanjut. Pelajaran kurva learning. Fungsi kurva learning 1. Learning membantu perusahaan memperkirakan biaya produksi dan membentuk harga jual optimal. 2. Biaya per unit turun dengan presentasi stabil, yaitu sebesar 20% saat output kumulatif digandakan. 3. Kurva learning sering dinyatakan sebagai persentase penurunan AC untuk setiap kedua kalian volume kumulatif. 4. Kurva learning bukan garis lurus, melainkan fungsi eksponensial. 2. Manfaat kurva. 1. Membantu dalam merencanakan keuangan dan budgeting. 2. Membantu dalam menentukan harga jual. 3. Membantu dalam pengambilan keputusan strategi terkait produksi. Kesimpulan, penafsiran dan peramaran biaya adalah alat penting bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang optimal terkait produksi, investasi, dan harga. Pemahaman tentang fungsi biaya jangka pendek dan jangka panjang serta peramaran perubahan di masa depan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Peramalan biaya diperlukan untuk keputusan yang melibatkan biaya di masa depan, seperti kontrak dan pembelian, dan lain-lain. Memerlukan penafsiran tentang perubahan efisiensi produksi, proses produksi, perubahan harga faktor produksi, serta menafsirkan kurva learning. Sebelumnya ada yang bertanya? Ini pada